Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadi khairan ja'ala fi qulubihim mahabbata sayyidina Muhammad fa'anahum biha ala husnil mutaba'ati lah. Wa salatullahi wa salamuhu ala rasulil karim al-mabuthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa a'inna ya Rabbana biha ala husni ittiba'i habibika sayyidina Muhammad wa amitna ya Rabbana ala millati habibika sayyidina Muhammad wa khshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta, perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh jika itu semua benar ada di dalam hati kita, niscaya urusan kita sudah beres. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad akan beres semuanya. Kalau cinta itu cinta sejati. Akan tapi yang menjadi masalah adalah cinta yang ada di hati kita rupanya sekedar pengakuan lisan kita. Belum dirasakan hati. Belum dirasakan oleh hati, sementara cinta bukan kalimat terucap. Bahkan juga bukan kalimat terangkai dalam buku dan catatan. Akan tapi cinta adanya di dalam hati. Namun cinta yang ada di dalam hati itu kadang tampak dari zahir perilaku kita yang menunjukkan adanya cinta. Tanda-tanda zahir. Jika seorang penyair akan menghadirkan satu tanda rangkaian kalimat-kalimat indah, syair-syair pujangga pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang kaya raya, jika betul ada kecintaan di dalam hatinya, ia ingin membuktikan bahwa dia punya kecintaan kepada baginda Nabi dengan hartanya. Dan jika dia adalah seorang pejabat, dia akan memberi bukti, mencari bukti atau menghadirkan bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan jabatannya. Sehingga jabatan yang singkat 5 tahun, 10 tahun itu tidak digunakan kecuali untuk merapat dan mendekat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan terus Anda amati siapa diri Anda. Jika Anda seorang pedagang, Anda akan berusaha dengan berbisnis Anda untuk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Anda tahu Anda mempunyai cinta di dalam hati. Yang menjadi masalah, cinta hanya kalimat terucap, bukan dari dalam hati, sehingga tidak akan mempengaruhi perilakunya. Tidak menjadikan dia seorang kaya yang merindukan Nabi dengan hartanya. Tidak menjadi seorang pejabat yang merindu Nabi dengan jabatannya. Tidak, karena cintanya hanya ada di lisan saja. Bahkan kalau kita kembangkan lagi, nanti orang yang mempunyai cinta kepada Nabi, menjadi apapun dia, tentu akan menjadi sesuatu yang paling istimewa. Karena ada Nabi Muhammadnya di dalam hatinya. Dan dari hati inilah akan menggerakkan pandangan mata, menggerakkan tutur kata, pendengaran, perilaku, dan semua. Karena ada kekuatan di dalam hati. Itu dahsyat sekali.
Sehingga kalau kita bicara tentang keluarga, maka jika dia seorang istri, kalau dia punya kecintaan kepada Nabi Muhammad, tentu cara pandangnya kepada suami berbeda. Jika seorang suami mencintai cinta kepada Nabi Muhammad dengan sesungguhnya, tentu pandangannya kepada istri sangat berbeda. Pandangan Nabi, cara Nabi, pandangan Nabi. Akan tapi kalau jika cintanya hanya bohong, cintanya hanya tampak di lisan, aku mencintai Nabi Muhammad, di spanduk cinta Nabi Muhammad, di kaos I love Rasulullah, di gebiar maulid hanya digebiar saja, bukan gelora, bukan gemuruh cinta di dalam hati, hanya gebiar maulid Nabi. Kelihatannya Masya Allah kalau hadir maulid Nabi kayak ahli surga berjalan di atas bumi. Akan tapi seorang istri sampai di rumah bikin nangis suami, atau seorang suami yang katanya menangis di majelis, tapi sampai di rumah bikin nangis istri. Ada dusta. Kita perlu serius deh dalam bicara tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau orang memahami betul cinta Nabi, harus indah semuanya. Mari kita merenung hari ini, detik ini, sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Nabi, atau kita hanya sekedar berbohong. Kalau kita rentet, semuanya kita hubungkan. Mulai ini, anggap saja kalau kita acara tadi keluarga dimulai dari mana? Apalagi ini gawainya remaja masjid. Kebanyakan para jomblo. Betul? Betul? Semoga kalian segera meninggalkan kejombloanmu. Kalau seorang jomblo yang mencinta Nabi Muhammad, tentu dia akan menjadi jomblo yang baik. Tandanya apa? Pengen segera meninggalkan kejombloan. Tidak nyantai dengan kejombloan biasa saja. Mencari yang halal. Nah, kita coba masuk dari sisi sini. Saya ingin masuk rumah tangganya deh. Ngaku cinta Nabi tapi di rumah bikin neraka. Nabi Muhammad tidak pernah hadir di rumah kita. Sehingga mohon maaf ini anak-anakku, para jomblo-jomblo, ini remaja, ini acara remaja sebenarnya. Tapi kenapa ini mak-mak pada datang? Ya, saya dengar dari Umi katanya acara remaja. Boleh, saya punya topik remaja. Ya mak-mak paling tidak dia nanti pulang ke rumah, ketemu suaminya kayak umur 18 tahun. Actionnya, aktifnya, macam-macam, aktifnya juga pokoknya. Jadi gini wahai anakku, wahai para jomblo, kalau memang kalian perindu Nabi, kalian tidak akan melakukan sesuatu yang Nabi tidak senang. Ada cara Nabi yang dahsyat, menjaga kehormatan kalian sebagai seorang wanita. Lihat kehormatan kalian. Nabi sangat memuliakan wanita. Nabi sangat memuliakan wanita. Maka jangan direndahkan oleh dirimu sendiri. Wanita di dalam Islam sangat tersanjung. Kalau kalian faham baginda Nabi, kalian akan mengerti sanjungan Nabi. Wanita di dalam Islam itu bagaimana? Hadirnya seorang wanita dalam Islam dinanti. Makanya lahirnya seorang anak dengan ayah yang jelas, ibu yang jelas. Bertemunya ayah ibu pun diramaikan resepsi pernikahan atau akad nikah dengan saksi-saksi orang-orang baik. Kemudian lahirlah seorang perempuan. Seorang anak perempuan. Kami bicara tentang perempuan. Bagaimana Nabi memuliakan perempuan. Maka muliakan dirimu hai perempuan. Jangan rendahkan dirimu katamu mencintai Nabi. Kenali Nabimu yang sangat mencintaimu. Lahirlah seorang perempuan dirawat oleh seorang ayah dan ibu. Lihat. Dia dirawat oleh seorang bapak. Aslinya harus seorang bapak yang baik, ibu yang baik. Biarpun setelah itu mungkin ada di antara kalian yang punya bapak tidak baik, punya ibu tidak baik, tidak boleh menyalahkan apalagi menyerah, tidak. Ini pada dasarnya Islam itu seperti itu. Kalau tidak di bapakmu tidak baik, ibumu tidak baik, tapi engkau suatu ketika harus menjadi bapak ibu yang baik, membangun generasi baru. Ini adalah membuat perubahan. Nah, hadir seorang anak hidup di keluarga yang baik. Sampai kelahirannya pun diramaikan, ada akikah. Dan ini tidak terjadi kecuali dalam keluarga Islam yang indah. Sebab ada sebagian keluarga yang mereka tidak kenal Nabi Muhammad, pernikahan itu nanti. Kalau punya anak 5,
baru nanti. Dia punya anak 5, seorang dulu kami ingat, seorang yang sangat masyhur di negeri kafir sana. Setelah punya anak 4 baru nikah, setelah itu di Bali. Setelah punya anak 4 baru nikah. Jadi selama berapa tahun istilahnya dia kumpul kucing. Gede kucing. Kok tidak menikah? Baik. Setelah seorang anak, kalian renungi. Dibesarkan seorang ayah hingga kemudian dijaga dengan kemuliaannya, kemudian setelah itu akan dipinang oleh seorang laki-laki. Enggak boleh seenaknya mengambil perempuan itu. Makanya hormati dirimu. Sebab kalau ingin mengambilmu harus izin orang tua, meminang orang tua. Bahkan di saat menyerahkan kepada laki-laki itu pun di depan saksi pernikahan dan ikrar dari orang tua, angkahtuka wa zawwajtuka. Ini enggak main-main. Bukan hanya sekedar main telepon lalu bisa dibawa ke hotel dan tidak. Ini wanita mulia tidak semacam itu. Bukan bisa diajak komunikasi bebasnya. Terhormat wanita muslimah. Sehingga dijaga oleh orang tuanya sampai umur 18, 17, 19, 20 ke. Dibinang laki-laki. Lihat. Ini kemuliaan perempuan. Setelah di bawah naungan seorang laki-laki, tempatnya perempuan adalah tempat yang mulia. Dia dimuliakan di sebuah rumah. Harusnya begitu idealnya. Urusan cari nafkah adalah suami. Dia hanya kerjaannya dandan. Kerjaannya dia hanya, Masya Allah, mempercantik diri dan seterusnya. Tidak pernah ngurusi urusan ekonomi. Kan begitu kalau yang ada di dalam Islam. Biarpun dalam kenyataan ada yang kurang dalam hidupnya, ini permasalahan lain. Islam mewajibkan seorang suami ngasih nafkah. Yang wajib cari nafkah suami atau istri? Semuanya tahu itu. Kalau ternyata nanti ada istri yang mencukupi, ini adalah masalah lain. Tapi pada dasarnya Islam begitu, Nabi Muhammad membuat aturan semacam itu, suami. Sampai lihat, tidak perlu seorang perempuan mikir, biarpun anakmu 25, tetap saja ngasih nafkah adalah suami. Sampai sang wanita ini menjadi dewasa, punya anak. Sampai menjadi tua. Di saat dia punya anak, lihat. Bagaimana baginda Nabi mengingatkan. Mengingatkan kepada semua anak. Di saat seorang sahabat Nabi bertanya, Ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati? Siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik ya Rasulullah? Baginda Nabi menjawab, ibumu. Coba. Setelah dia menikah, sang suami yang melayani dia. Sang suami yang mencukupinya. Kemudian di saat sang ibu punya anak, dia menjadi ibu, ternyata lihat, yang didahulukan adalah sang ibu tersebut. Ada bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik? Dijawab ummuk. Siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab ummuk. Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali. Ibumu dan ibumu dan ibumu. Fahami makna ini, pengagungan baginda Muhammad terhadap wanita. Dan di dalam Islam lihat wanita semacam ini. Wanita muslimah di dalam Islam sangat dimuliakan. Bahkan kalau seandainya seorang anak pengen bahagia, kuncinya di ibundanya. Bahkan disebutkan surganya adalah di bawah telapak ibundanya. Maksudnya apa? Pengabdian dan ibunda. Akan tapi lihat, di luar sana ada, di saat ibunda sudah mulai sepuh, yang mungkin mohon maaf, ke toilet menjadi susah, dan mungkin buang airnya kadang di setiap tempat. Rupanya seorang anak yang katanya hebat, dia sukses, ternyata dia browsing di internet lalu mencari mana panti jompo yang paling mahal. Allah, panti jompo yang paling mahal. Sehingga sang nenek pun bertemu cucunya adalah setahun sekali waktu hari besar mereka. Itu pun kadang seorang anak dan cucunya hanya kirim karangan bunga atau hadiah, dalam isinya ada catatan, mohon maaf mom, untuk bulan ini, tahun ini tidak, untuk tahun ini kami tidak bisa datang karena kami ada kesibukan. Baterainya diganti segera. Baik, seperti itu. Itu di dalam Islam. Jelas ya, begitu agungnya perempuan. Sehingga jujur wahai anak-anakku, kalian jangan ikut-ikutan dengan budaya lain yang tidak pernah memuliakan perempuan.
Budaya lain tidak memuliakan perempuan. Sehingga sebetulnya di dalam Islam itu nggak perlu kenal dengan istilah emansipasi. Kenapa kalian ikut emansipasi? Memang perempuan direndahkan selama ini. Emansipasi itu akan kisah di Eropa waktu perempuan direndahkan, martabatnya direndahkan, sehingga ada gerakan perempuan untuk minta penyetaraan, emansipasi wanita. Lah orang Islam kok ngomong emansipasi. Ini baik, ini gambaran sepintas tentang perempuan. Maka dari itu muliakan dirimu. Jika lihat, sampai mohon maaf, kalau ada seorang laki-laki mau pergi, silahkan, mau pergi kemana. Siang malam jam 12, oke. Tapi perempuan tidak. Bapaknya harus nemani kalau dia punya bapak. Suaminya harus nemani. Saudara nemani kalau dia bepergian jauh. Bagi wanita mulia, faham bahasa ini adalah pemuliaan kepada wanita. Tapi perempuan rendah berkata, kenapa sih perempuan di mana-mana harus dipantau, dikawal terus? Memangnya saya mau ngapain? Bodoh dia. Dia mengerti kalau perempuan itu dimuliakan. Suatu ketika ada seorang perempuan mungkin dengan gaya hebatnya, memang dia kemana-mana sendirian dia. Dia penyeru emansipasi sepertinya. Wah, perempuan hebat sepertinya. Rupanya kalimatnya cukup bikin geli, bahasanya, repot banget. Saya kemana-mana, saya kemana-mana bebas dan aman saja. Dia mulai merendahkan syariat Nabi Muhammad. Akhirnya ada tukang kamera, saya anggap, tolong tukang kamera bikin video. Biarpun nanti kira-kira. Akan coba diamati, indah mana setelah engkau menyoting dua model wanita. Yang satu adalah wanita yang Masya Allah, suaminya ngerti agama dan dia ngerti agama. Dari Surabaya dia naik kereta api pengen ke Jakarta. Sang istri pengen ke Jakarta, ternyata sang suami berkata, aku akan antarkan sayang. Lihat syuting dari awal. Mulai dari beli tiket, suaminya yang ngantri beli tiket. Istrinya duduk manis di sana. Setelah selesai beli tiket, Masya Allah, istrinya dibonceng, tas kopernya dibawa oleh sang suami. Tak taunya sebelum naik kereta api, tak taunya sang istri pengen ke toilet. Sang istri masuk ke toilet dengan bebas, koper dan tasnya dipegang oleh sang suami di luar. Kemudian masuk kereta api, subhanallah. Di dalam kereta api, sang perempuan langsung suruh duduk sama suaminya. Suaminya yang repot ngangkat tas. Sampai turun di kereta juga begitu. Tas yang menurunkan suami dan istri hanya dibonceng langsung pulang selesai. Ini model perempuan. Yang satu lagi ada perempuan hebat. Ada dia tadi. Oh kemana-mana sendiri lihat. Wah dia tuh syuting dia. Beli tiket sendiri ngantri. Kepanasan. Habis beli tiket tak tanya apa. Koper yang bawa sendiri. Habis itu pengen ke toilet. Ke toilet kopernya dibawa masuk. Karena ada gelangnya. Bawa ke tuan. Duduk masuk ke dalam. Selesai. Dia senyum-senyum. Yang hebat tadi. Dia malu saat itu di situ. Wah habis itu naik kereta api. Betul dari kereta api. Dari kereta api ada tukang apa? Tukang ngangkat. Pakai bayar lagi. Bukan suaminya. Habis itu tak taunya ada. Harus pindah ngambil sesuatu. Habis itu bingungnya dia. Pas turun tukang angkatnya belum datang. Nuri sedih. Coba paparkan nanti di layar besar. Cantikan mana? Yang pertama, yang kedua? Dia menundukkan kepala di samping kita. Alhamdulillah dia faham. Ada apa? Gak perlu sombong syariat Nabi Muhammad kok dilawan. Syariat Nabi Muhammad kok dilawan. Indah. Makanya hargai dirimu. Segala yang dilarang oleh Nabi demi kemuliaanmu. Kenapa kok kalian harus membatasi? Kenapa kalian harus menutup aurat? Karena kalian tidak pernah jadi laki-laki. Laki-laki sesoleh apapun dia lihat. Kalau melihat perempuan lawan jenis tentu ada godaan dia. Sehingga kalian tuh suruh nutup itu ala kalian tuh mulia. Bukan semua orang boleh nyentuh kalian. Yang boleh disentuh adalah coba kalau kalian pergi ke etalase barang-barang mahal itu jangan disentuh. Begitu kan? Yang murahan coba boleh. Kan begitu. Yang murahan baju murahan, yang mahal no, nggak bisa. Jentuh. Pendidikan mulia ada di dalam Islam. Akan tapi jarang kita memahami makna ini. Banyak perempuan muslimah merendahkan dirinya. Sehingga lihat, dengan laki-laki tidak ada batas, pergaulan bebas. Dimulai dari mohon maaf berani bergaul bebas dengan media sosial. Sebab kalau orang berkomunikasi dengan handphone mungkin dengan bebas, belum ketemu orangnya. Padahal kalau bertemu langsung mungkin gemeteran dia tidak akan berani. Cuman dia berlalih dengan handphone sekali, 2 kali sampai 7 kali menjadi bebas. Akhirnya bertemu langsung menjadi berani. Mohon maaf. Kalian wanita mulia. Lah untuk menuju rumah tangga dari sini muliakan dirimu.
untuk menjadi mulia nanti di rumah tanggamu. Islam memuliakan kalian. Sehingga di saat ini masuk menuju pernikahan, kalian menuju pernikahan harus dengan mulia. Dengan persetujuan orang tuamu. Pilihan juga. Bukan hanya asal kau suka. Kadang-kadang wah demi cinta orang tua ditinggal. Jadi perempuan mulia harus memuliakan dirinya. Kalian akan masuk rumah tangga seorang laki-laki dan kalian akan menjadi salah satu anggota keluarganya. Dan imammu adalah suamimu. Kalau suamimu asal laki-laki kan problem nanti. Suamimu harus betul-betul kamu pilih. Nah, emak-emaknya enggak usah denger deh. Untuk anaknya. Ini memilih, maka dalam pernikahan memilih. Dalam menikah itu memilih. Kalau tidak memilih, tidak menjalankan perintah Nabi SAW. Kalau maulid Nabi seperti itu. Sehingga kalau bicara maulid Nabi itu menghidupkan sunnah Nabi, cara Nabi dalam kehidupan kita. Hidupan berpolitik, bermasyarakat besar, negara, atau masyarakat kecil, kelas kampung, atau masyarakat sangat kecil, kelas keluarga. Harus ada Nabi Muhammadnya di dalamnya. Kalau kalian yang menikah, lihat, cara Nabi dahsyat. Memilih itu bagaimana sih? Memilih itu ya memilih. Di hadapanku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 1000, 2000 orang pilihanku. Cuman yang tidak memilih kan bodoh. Enggak deh, kalau enggak dia enggak mau deh. Pokoknya harus dia deh. Kan aku sudah terlanjur cinta, hanya dia. Gula Jawa rasa? Ya bodoh dia. Masih lumayan orang Cirebon gula Jawa rasa coklat. Ketemu orang Surabaya titik-titik kucing rasa coklat. Ada Surabaya di sini? Hah? Ya kan? Titik-titik kucing rasa? Paham? Ada lagunya itu. Kalau cinta sudah melekat, titik-titik kucing rasa coklat. Kebodohan gula Jawa. Dunia seluas daun kelor. Coba, ayo cerdas anak muda. Kalau sudah orang, mohon maaf, kalau kalian salah makan, nak, ini sebetulnya juga pendidikan buat para orang tua. Bagaimana nanti menghantarkan anak-anaknya. Supaya diskusi Anda dengan anak Anda sudah diskusi dewasa. Diskusi menuju hidup rumah tangga yang baik. Wajib. Jadikan anak Anda kawan dekat Anda. Jadilah Anda kawan dekat untuk anak Anda. Jadi permasalahan asmara ini akan masuk pasti dalam hati anak-anak. Mau tidak mau. Karena mereka normal. Di saat mereka tidak pernah kita ajak bicara dengan benar dan dengan cara yang benar dan tujuan yang benar, maka dia akan ngerumpi dengan kawannya dengan cara yang salah. Tiba-tiba Anda akan dikagetkan bahwasanya anak-anak Anda jatuh cinta kepada orang yang salah. Kalau orang salah makan itu, nak, hanya sakit perut. Tapi kalau engkau salah mencintai, kau akan sakit seumur hidup. Sengsara kau. Maka milih betul. Dan itu pendidikan dari Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau seorang laki-laki menikahi perempuan kan harus cari 4 hal. Nabi menyuruh memilih. Dibalik juga itu sebetulnya bukan kaum laki-laki saja. Perempuan boleh memilih. Tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau perempuan ingin dinikahi karena 4, disebutkan jamaliha wa maliha hasabiha wa diniha fatwar bidin taribat yadak. Cantiknya dulu, memang begitu laki-laki barangkali, perempuan juga begitu. Kalau ingin menikah yang dilihat dulu ganteng atau enggak ganteng kan gitu. Agama mah nanti, habis ganteng kerjanya di mana, rekeningnya berapa, kurang lebih gitu kekayaannya. Ini Nabi mengajak bicara kita sesuai dengan hawa nafsu kita. Mendahulukan kegantengannya dulu, menggantungkan kekayaannya dulu. Hasab itu, watak karakter itu tidak disebut duluan. Watak karakter yang ketiga. Setelah itu agama yang keempat. Agama yang terakhir. Coba, biasanya kalau mau ya, kecuali yang sudah jatuh cinta ya, salah. Kalau jatuh cinta betul-betul gula Jawa coklat, Masya Allah. Kalau sudah jatuh cinta tuh betul-betul bodoh. Sampai kalau ditanya, apa sih nak, kok kamu sampai senang ke dia tuh, apa sih kelebihannya? Nggak tahu. Bingung dia kalau sudah jatuh cinta. Tapi kalau orang memilih itu biasanya ngelihat kaya, gantengnya, fulusnya. Baru nanti hasab watak. Watak itu penting. Tapi kita sering mengakhirkan watak itu.
lidiniha, agamanya. Maka yang diutamakan adalah fadfar bidzati dini taribat yadak. Dahulukan urusan agamanya, karena kalau tidak maka kita akan sengsara. Nah, ini anak-anakku memilih yang benar, maka bersihkan hatimu dari kotoran-kotoran, gangguan-gangguan cinta sebelum waktunya. Dan Buya selalu ingatkan bahwasanya ini insya Allah kami hadirkan, ini acara spesial. Ini akan kami gugah, nanti akan kami undang biasanya setengah hari. Diklat cinta. Ini kami adakan di beberapa kota, mulai dari Bandung, Jakarta, dan sebagainya. Dan insya Allah terakhir nanti kemarin terakhir di Bogor, hadir nanti kalau dipanggil, diklat cinta. Bagaimana mencari cinta, bagaimana mencintai, kapan waktuku mencintai, dan siapakah orang yang harus aku cintai. Dan cinta itu apa sih, kan begitu ya? Anak muda, kamu tahu apa itu cinta? Cinta itu pokoknya kalimat terindah di kamus. Yang pernah diucapkan oleh lisan. Semua orang kenal cinta, tapi tidak semua orang merasakannya. Baik, Buya akan gugah di sini supaya kalian rindu. Bahwasanya belajar cinta itu penting. Sebab kalau anak-anak kita tidak belajar bagaimana mencari cinta, maka dia akan belajar cinta dan mencari cinta melalui misalnya Valentine Day, pergaulan bebas, yang tidak jelas akhirnya terjerumuslah dalam cinta yang salah. Baik, ini. Jadi memilih, dan memilih itu harus kosong dong. Maka dia selalu sampaikan, bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Kalau membangun pernikahan di atas cinta, dia mengejar cinta dulu jadi petualang cinta, tersiksa. Ternyata belum tentu dia jadi pasanganmu, sehingga dia membuat luka sebelum terluka. Kenapa? Pada akhirnya dia akan menikah dengan orang lain, ternyata cintanya dengan orang lain. Bukankah dia telah membuat luka sebelum terluka? Dia akan bodoh selamanya. Dia akan selalu menyalahkan orang tuanya yang telah memilihkan orang sebagus apapun, tetap ada kekurangannya. Padahal dipilihkan orang tuanya sangat baik, sangat baik. Dia mengatakan, ini kan pilihan mama, ini kan pilihan papa, ini bukan pilihan saya. Padahal kalau pilihannya benar-benar diambil, wah nyungsepnya mungkin lebih dalam lagi. Cuman begitulah, karena apa? Telah salah dia, kena racun cinta sebelum waktunya. Ini perlu, makanya ini anak-anakku muda-muda ini harus bangkit. Ini kasih kurang lebih kalau bahasa, kalau ada kisi-kisi lah, mungkin lintasan-lintasan. Maka dalam urusan ini mendekat Nabi dengan cinta, supaya tidak salah dalam menikah. Maka, hei anakku muda-muda, jomblo-jomblo dengar. Jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, akan tapi biarkan akal pikiranmu yang membukanya. Jadi berpikir dulu dong, jangan langsung aku cinta kamu, langsung mau kena rayu. Tidak, siapa dia? Dan masa depanku apa dengan dia? Dan apakah sudah waktunya aku menjalin cinta? Ini perlu kecerdasan sehingga nanti ada fase-fase. Tidak kita hadirkan di sini, tapi paling tidak kalian rindu. Ada ilmu. Bahkan kita juga lupa, kadang anak pondok tidak pernah kita ajarkan ilmu mencintai. Sehingga nanti jadi gagah, kamu tidak akan mudah kena rayuan gombal. Gombal. Masih enak lumayan gombal, buat isi bantal. Bukan gombal apalagi, rayuan kotoran ayam. Mohon maaf. Jadi ini loh. Jadi belajar ilmu cinta para ibu juga penting. Anda sebagai orang tua harus menjadi kawan dekat buat anak-anak Anda. Ini memuliakan anak Anda. Sehingga Anda pun harus mulai mengerti jika putri Anda itu kok umur 12, 11, 12, 13 kok mulai bercermin lama-lama, sisiran nggak beres-beres, pencet-pencet jerawat, ketahuilah itu sebetulnya seperti dulu waktu Anda muda kayak begitu. Cuman bedanya zaman Anda zaman aman, belum ada macam-macam, medsos belum ada. Tapi hari ini anak Anda harus waspada. Zaman dulu masih aman-aman saja. Kalau tiba-tiba ada seorang terpesona dengan laki-laki, mungkin nggak akan bisa ketemu kecuali nanti tahun depan. Tapi hari ini bisa langsung mencari melalui medsos. Na'udzubillah. Makanya harus waspada sebagai orang tua. Hormati anak-anakmu dengan ilmu ini. Maka jadilah kawan dekat. Maka ilmu. Dan cinta itu ada fasenya. Nggak mungkin orang serta-merta mencintai. Bodoh, nggak mungkin. Ada layar begini. Seorang laki-laki, ada perempuan cantik di layar. Langsung aku jatuh cinta. Nggak mungkin. Jangan-jangan sekarang sudah tua, mungkin mati. Kan begitu. Nggak mungkin coba. Ada laki-laki, Anda yang jomblo. Hei, jomblo paling nggak laku. Mana kira-kira? Anggap saja. Ada laki-laki cantik di layar, nggak mungkin ganteng, laki-laki ganteng, nggak mungkin langsung jatuh cinta kok.
Pikir dulu ini siapa dia, orang mana. Mungkin tidak, kan begitu. Sama orang mencintai juga semacam itu. Baik, kurang lebih seperti itu wahai anak-anakku, para jomblo-jomblo terhormat. Kalian harus betul-betul menjaga kehormatan kalian. Hari ini Masya Allah, apalagi kalian mengatasnamakan pengurus majelisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kehormatan, jangan mau direndahkan oleh laki-laki. Bahkan suatu ketika jika anak-anakku yang solehah ini, yang gagah tadi, saya tidak boleh main api, main cinta sebelum waktunya. Hanya setelah qabil itu nikah boleh. Kalau suatu ketika ada yang mengganggumu, ada mengganggu laki-laki bilang, cantik, aku padamu. Kalau ada ngomong gitu, kok tiba-tiba kamu dengan cekatan mengambil sepatumu, kau lemparkan di mukanya, saya kasih hadiah kau. Anak hebat ini, nggak bisa main-main. Jangan main-main dengan remaja Masjid At-Taqwa ini. Rupanya serem banget, akhirnya viral senusantara. Bahwasanya Masjid At-Taqwa ada pendidikan. Perempuannya jangan main-main. Aduh, dengan perempuannya jangan main-main. Kurang lebih seperti itu. Kamu jaga kehormatanmu. Baik, setelah memilih pasangan yang benar nanti untuk membangun rumah tangga yang hidup. Itu sebenarnya poin yang akan kami sampaikan. Mukaddimahnya dulu. Memilih itu penting. Sekarang kita ingin mudah urusan nikah. Halal, pintu halal, pintu halal, buka pintu halal. Buka pintu halal. Nah, mungkin ada. Nah, ini petunjuk dari Nabi. Orang yang paling dekat dengan Nabi ya Nabi Muhammad. Yang paling tahu Nabi, Nabi Muhammad. Atau sahabat Nabi Muhammad. Orang dekat dengan Nabi Muhammad. Untuk menjaga kehormatan kalian. Kalau bercinta dengan yang haram, no. Kalian direndahkan. Hari ini kita tempat mengadu. Tidak pernah ada laki-laki yang tiba-tiba menangis kepada kami jungkir balik lalu berkata, "Buya, bantu saya telah nodai orang." Nggak ada laki-laki nangis, yang banyak perempuan nangis. Puluhan bahkan ratusan yang nangis. Lah kok perempuan nggak ngambil pelajaran dari ini semuanya? Kenapa kok masih merendahkan diri? Mudah diajak komunikasi laki-laki. Apalagi laki-laki cerdas, laki-laki cerdas, wah. Dia bisa setiap hari nge-share video Buya Yahya, hati-hati. Padahal dia penjahat kelas berat. Dikit-dikit video Buya Yahya. Padahal dia mah nggak pernah denger ya, nge-share aja. Tahu dia ngaji sama Buya. Tahu dengan laki-laki cerdas yang jahat. Wah, actionnya luar biasa. Gayanya kayak santri, minta didoain, bangunin tahajudan. Ya, kalau ada laki-laki bangunin tahajudan, itu iblis pakai kopiah. Hati-hati, jangan percaya anakku. Selagi itu bukan suamimu. Oh, jangan ini. Paham enggak? Sebab anak-anak harus jaga, tertipu. Kadang-kadang anak yang mulai dekat dengan Islam, ketemu ini serigala berbulu domba. Jahat besar tapi gayanya ustad. Gayanya kopiah, wah di masjid hanya pengen menggaet si dia. Tenang aja, setahun mah beres. Berapa? HP 2. Wah, bukan taruhan mau gaet perempuan. Paling enak santri itu, yang saya pakai kopiah putih, jalan saya begini pasti terpesona dia. Astagfirullah, astagfirullah. Seneng dia. Hati-hati, makanya jangan gampang. Kalau menikah harus tahu siapa keluarganya, lingkungannya kayak apa, pergaulannya bagaimana. Melalui Facebook, medsos. Mana kemuliaanmu? Kamu mulia. Kalau memuliakan kamu, dia tidak akan berani ngomong di pinggir jalan, apalagi melalui WhatsApp, aku padamu ya. Enggak ada. Pasti datang ke orang tua. Datang ke orang tua pun gemeteran dia, pakai pembantuan, bala bantuan. Ustadz ini minta bantuan, Ustadz temani saya, Pak Haji temani saya mau ngelamar orang itu. Begitu karena muliakan kamu. Lah kalau langsung mau di pinggir jalan, rendah. Dia rendah dan kau akan lebih rendah kalau menyambutnya. Jadilah perempuan yang hebat, wibawa. Hari ini harus menjadi perempuan mulia. Jangan mau direndahkan hari ini, Masya Allah, perendahan. Baik, kemudian untuk menjadi wanita mulia selanjutnya adalah ya setelah ini mengerti bagaimana harus jaga hatimu, jangan mudah jatuh cinta dan jangan mencintai dulu. Mencintai, kalau ada yang mengetuk hatimu tadi apa? Jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya. Akan tapi biarkan akalmu yang membukanya, mikir dulu. Sehingga nanti saat engkau menjatuhkan cinta melalui prosedur, ada fase, ada kita fase mencintai. Fase mencintai kurang lebih seperti ini anak-anakku. Ini namanya anak muda. Ibu salah kamar kayaknya. Ini saya cerita tentang anak muda ini. Karena beritanya untuk anak muda, enggak apa. Ibu-ibu jadi muda lagi.
Ada dalam mencintai ada fase-fase sayang solehah. Fase orang tidak mungkin serta-merta mencintai. Ada marhalah ula, langkah awal, ada kagum. Coba ini semuanya, hanya kadang tidak disadari tiba-tiba terjatuh dalam cinta. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sudah serem banget loh istilah cinta itu. Jatuh, cinta, fanah, asmara, serem semuanya. Cuman orang tidak sadar kalau itu bahaya kalau salah. Fase pertama orang itu kagum, nggak mungkin langsung mencintai. Cuman kadang kagum ditumpangi syahwat langsung tiba-tiba melakukan kehinaan. Kagum itu begini, kalau kalian di sekolah umum di luar misalnya, ada satu kelas, di sekolah ada 40 laki-laki. Dari 40 laki-laki ada 5 yang mengagumkan. Makna kagum di sini itu gimana sih? Bukan kamu mencintai, enggak. Kalau pergi hilang, berpisah enggak ada apa-apa. Cuman kalau dia lewat tuh mau tidak mau kamu lirik dia. Ada mungkin actionnya yang sopan santunnya, kecakapannya, tanggapnya, atau sapaannya yang, atau gayanya, itu kagum. Pasti kalian pernah menemukan di kampus sana ada satu laki-laki lewat, kamu mau tidak mau mesti ngelirik oleh. Biarpun satu lupa. Dari 5 kan, dari 40 anak laki-laki, 5 mengagumkan. Dari 5 itu nanti akan mengerucut. Yang kedua adalah kecenderungan. Berarti kamu sudah dengar informasi tentang dia, tentang kok cocok banget denganku, sesuai dengan angan-anganku. Maka angan-angan ini loh yang harus dibangun oleh para orang tua. Maka dari itu wahai para ibu yang solehah. Jadi mulai dini Anda sudah harus dekat dengan anak-anak Anda sebelum dia memilih sendiri. Tapi sebelum dia memilih, tanamkan di otaknya kriteria. Biarpun masih anak, kriteria laki-laki. Misalnya anak perempuan sayang, solehah, kalau masih 13 tahun misalnya. Kalau nanti kamu menikah, enggak Umi masih kecil. Enggak, bukan sekarang nanti. Cuman kalau menikah, lihat, ingat dihafal. Setiap hari setoran hafal. Anaknya harus rajin sholat. Dengan ibu abi umiknya juga baik. Anaknya menjaga mata. Anaknya ini ditanamkan kriteria. Dan itu nancap di otaknya. Terus. Sehingga setiap ada laki-laki yang sesuai dengan itulah yang akan menarik bagi dia. Selagi tidak, enggak akan. Karena permasalahan kosong kriteria. Yang ada syahwat sehingga kecenderungan. Lihat ganteng langsung tertarik. Padahal penjahat. Nah, langkah pertama. Ada fase yang pertama adalah fase kagum. Kedua adalah cenderung. Cenderung dari 5 menjadi 1. 1 cocok banget. Nah, ini sudah dikit lagi langsung jatuh cinta. Makanya sudah kalau cenderungan kuat kok. Oh, saya betul-betul mulai ingat. Terbayang-bayang lihat dia dan sebagainya. Belum dalam, belum menjatuhkan cinta. Maka setelah itu langkah ketiga, memutuskan untuk mengabadikan cinta. Memutuskan sama abadi cinta. Cinta harus abadi, nggak mungkin tidak. Nggak boleh orang ngomong gini, yang anu dek, nanti kita menikah, aku mencintaimu 2 tahun aja, boleh ya kontraknya? Nggak ada cinta kontrak 2 tahun. Nggak ada, cinta selamanya. Nah, memutuskan ini loh, melibatkan banyak orang. Petunjuk guru, istikharah, kemungkinan setelah aku menikah dengan dia bagaimana masa depanku. Dia berpikir cerdas. Setelah mengatakan oke, cocok. Berarti cocok, masa depanku oke. Kemudian tinggal, dia mau enggak kira-kira sama keluarganya. Dimusyawarahkan, ada pinangan. Setelah keluarganya tidak menolak, tidak menerima, podo utuwe. Enggak pernah makan obat, minum obat nyamuk. Air degan, obat nyamuk. Kenapa? Dia masih aman, karena belum menjatuhkan hati. Dia masih dalam fase ingin menentukan. Setelah dia memutuskan aku harus mencintai dia karena dia kriteria baik, maka untuk mencintai harus ada pengukuhan cinta, yaitu menikah. Jika belum waktunya menikah masih ingin kuliah, jangan mikir ke sana. Karena kamu anak cerdas. Jangan hanya main api dibohongi. Apalagi laki-laki cerdas, bisa saja dia mengatakan I love you itu ternyata diformat untuk 16 orang dia. Hati-hati itu laki-laki. Kamu salah satunya, naudzubillah. Perempuan harus menjaga diri, kehormatanmu. Nah, setelah memutuskan antara iya atau tidak. Kalau tidak, karena dia tidak mungkin keluarganya nggak mau, jangan dipaksa. Jangan GR kalau ternyata laki-laki itu mengatakan keluargaku nggak mau, nggak apa-apa deh. Aku keluargaku nggak mau, tapi aku tetap dengan kamu yang ya, oke ya. Kamu jangan bangga, seolah kamu telah berhasil merebut sang laki-laki itu dari orang tuanya. Pikir cerdas lagi dong. Lalu dia rela meninggalkan orang tuanya. Mau dengan kamu. Masya Allah. Hebat kau. Telah mengambil hatinya. Kau telah menaklukkan dia. Seolah-olah seperti itu. Tetapi sebetulnya kamu kan bodoh. Coba. Kamu pikir dengan cerdas. Kalau kamu cerdas akan bisa menyimpulkan. Ini laki-laki.
Bapak ibunya yang baik dari kecil saja ditinggalkan sekarang, apalagi aku yang baru kenal. Bisa saja baru 2 minggu saya ditendang habis. Gitu loh ya. Kamu jangan gampang bangga. Kalau tiba-tiba ada orang yang rela meninggalkan orang tuanya, rela meninggalkan gurunya, sampai ini lalu dekat dengan engkau. Pasti mungkin di balik itu ada ingin jadikan kau korbannya yang kesekian kalinya. Baik, itu kurang lebih fase cinta ya. Kemudian, nah ini. Setelah misalnya 0 tanpa fase ini, kalian ingin mencari jodoh. Pasti nanti akan melalui fase biarpun tidak dirasakan. Contoh, kalau mencari pasangan 0 saja, tidak ada di hatimu siapapun. Oke, pasti nanti ya yang bagus dong. Masa gini, ya Allah doanya, ya Allah saya yang penting dapat suami jelek juga nggak apa-apa. Enggak kan? Nggak ada. Pasti yang baik, kan begitu, yang masuk akal deh. Normal. Yang ngomong itu biasanya putus asa karena lama. Lama nggak ada pendapat, akhirnya ya Allah daripada mending yang penting asal deh, ya Allah yang penting dapat. Ya nggak boleh gitu. Baik, kemudian di saat sudah waktunya memilih, jadilah wanita cerdas yang kesekian kalinya. Setelah menjaga diri, jadilah Khadijah. Mungkin orang tidak melamarmu hari ini, dan tidak melamarmu karena mungkin 2 faktor, 2 sebab. Mungkin terlalu silo, tidak berani denganmu. Atau memang dirimu tidak menarik bagi dia. Tapi dua-duanya itu adalah kan dugaanmu. Anggap saja kamu mungkin anaknya orang terhormat, anaknya orang Masya Allah. Sementara laki-laki itu sebetulnya kalau ada jalur pasti mau. Dan kamunya diam. Maka tidak terjadi. Atau mohon maaf, dirimu mungkin menurutmu nggak level deh dengan dia. Nggak level dengan dia, terlalu tinggi dia. Gantengnya, solehnya, baiknya, dan kamu merasa kamu biasa-biasa saja. Memang menurutmu mungkin tidak akan melamar kamu, tapi ketahuilah, jodoh tidak akan lari kemana. Karena dia mungkin seorang laki-laki bersih, tidak pernah kenalan dengan laki-laki, tidak pernah bersentuhan, pokoknya hatinya masih aman. Tiba-tiba ada seorang ustadz ngomong tentang dirimu, kamu mau enggak itu seorang remaja masjid sana anak ini. Ya Ustadz, enggak apa-apa yang kalau Ustadz yang rekomendasi, oke deh. Enggak, tutup mata kadang-kadang, laki-laki baik. Jadi kamu jangan merendahkan dirimu. Yang perempuan dalam Islam itu kecantikannya tersembunyi di balik akhlaknya. Bukan kalau di negeri yang tidak beriman, kecantikan itu diukur lakunya, nilainya perempuan itu 2. Yang pertama, dia punya uang untuk bayar laki-laki untuk menyenangkan dia. Yang kedua, dia bisa menjual kecantikannya untuk menipu laki-laki. Setelah tidak punya dua-duanya, dia sampah. Dia sampah. Tapi dalam Islam tidak ada akhlakul karimah, mulia. Sehingga seorang laki-laki mulia bisa saja, saya hanya perlu kemuliaan. Ketemu nanti judulnya. Nah, maka dari itu, wahai anak-anakku yang soleha, kalau sudah waktu menikah, jadilah kau Sayyidah Khadijah. Jika tidak ada yang melamarmu, kau lihat siapakah laki-laki baik di kota ini. Dari tetanggamu siapa? Sayyidah Khadijah melihat di tengah-tengah kota Mekah ada seorang laki-laki ganteng, soleh, baik, jujur, namanya Muhammad bin Abdullah. Belum jadi nabi. Hanya Muhammad al-Amin, Muhammad yang jujur, Muhammad yang jujur, Muhammad yang jujur. Lalu apa yang terjadi? Sayyidah Khadijah cerdas, nyuruh Maisarah, coba kau bisnis dengan dia. Saya ingin tahu lebih dalam, bukan WhatsApp, bukan kenalan, ngobrol, sembunyi, enggak ada. Sayyidah Khadijah orang terhormat, mulia. Coba kau bisnis. Bisnis sepanjang perjalanan ke Syam. Pulang, ditanggap, ditanya, apa yang terjadi engkau dengan Muhammad? Saya lihat orang ini orang penuh berkah. Orang sangat santun. Enak di perjalanan. Enggak pernah merepotkan aku. Semuanya sebab nilai plus, positif-positif. Meyakinkan diri Sayyidah Khadijah. Inilah laki-laki yang aku cari. Dengan keluarganya datang. Bahasa kasarnya, melamar. Maka sebagai perempuan jangan ragu melamar. Jangan merasa malu. Hari ini perempuan melamar katanya, malu melamar kok perempuan melamar. Tak taunya dia yang WhatsApp duluan dengan kehinaan. Ayo. Kalau enggak WhatsApp, biarpun enggak WhatsAppan, waktu ada anak 4 di gardu perempatan jalan, dia lewat basa-basain bibir sama centilnya ditambahin. Itu ngerayu juga, sama merendahkan diri. Maksudnya, mau enggak kamu dengan aku? Gitu sebetulnya. Giliran kelamar yang syar'i tidak mau, balas WhatsAppnya, semangat.
Padahal laki-laki itu hanya WhatsApp sekali, tak tanya dia balas 3 kali. Besok pagi dia mulai duluan. Assalamualaikum. Alah, perempuan murah, rendah. Nah, termasuk mohon maaf, jomblo lawas nih. Jomblo lawas itu apa sih? Jomblo bekas. Si janda-janda. Saya bilang begitu biar semangat, biar segera meninggalkan perjombloan. Nah, agak serem bicara. Jangan pertahankan label jomblo. Masa saya akan pertahankan gelar juara dunia jomblo abadi? Nggak ada. Wahai para jomblo-jomblo lama, Khadijah adalah, Sayyidah Khadijah waktu itu adalah juga sama. Seorang janda yang sudah punya anak umur 14 tahun. Umurnya sudah banyak, 40 tahun. Akan tapi karena dia percaya kepada Sang Pencipta Allah, bahwa saja kalau sudah nasib nggak akan lari kemana. Maksud kami hari ini, jangan biasa main api, main yang haram. Kalau sudah punya hajat, cari halal. Yang menjadi sempitkan pandanganmu, terlanjur jatuh cinta duluan sehingga di dunia hanya ada dia, sementara dia nggak mau dengan dirimu, tersiksalah engkau. Dunia luas, tidak seluas daun kelor. Laki-laki banyak, nggak diterima oleh dia, masih banyak yang lainnya. Gitu loh. Perempuan harus gagah begitu. Jangan tidak terima langsung patah ini. Nah. Saya dulu waktu mau menikah juga. Ngelamar nggak mikir, terima nggak terima urusan nanti. Yang penting lapor dulu kepada Allah, lapor, ngelamar. Nggak diterima ya. Buktinya diterima kok. Maksudnya ya, saya mikir. Kalau sama-sama berjuang ya pilih dong, jangan hanya asal saja, kan begitu. Jadi pilih. Dan Anda melamar sebagai seorang perempuan kayak Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah cerdas. Sehingga setelah itu semua pada berkata, oh seandainya aku jadi Khadijah, telat. Jadi maksud kami, Anda janda, masih punya hajat menikah, tidak ada masalah. Halal harus dibuka. Awas jangan main haram. Hari ini kita membuka surat An-Nur. Sedih bicara tentang perzinaan. Begitu mudahnya orang zina. Begitu bodohnya orang melakukan zina. Lihat kehormatannya dibuka untuk laki-laki, untuk direndahkan. Ada pintu halal. Kenapa tidak masuk pintu halal? Karena bodohnya kalau pintu halal itu mudah. Itu laki-laki yang menodainya juga tidak ngasih miliaran. Na'udzubillah. Kalau ngasih miliaran pun juga barang nggak baik. Dia hanya merendahkan, nikmati sesaat, bahkan besok ditinggalkan, cari yang lain lagi dia. Masa perempuan mau direndahkan semacam itu? Hari ini kita menjadi mulia. Makanya pintu halal menikah, biarpun sudah janda, anak berapa, tidak ada masalah kalau punya hajat nikah. Haram no, haram tidak, harga mati. Kenapa kami tegas hari ini? Begitu mudahnya orang kepencut hari ini, karena begitu mudahnya komunikasi dengan laki-laki. Cukup mencari beranda apa itu, katanya ada laki-laki yang siap menyenangkan. Na'udzubillah. Dia langsung hubungi, bahkan dijamin aman dan sebagainya. Astagfirullah, innalillah. Bahkan seorang perempuan yang tampak, mohon maaf, tampak dia solehah, suaminya mengadu, menangis dia. Sampai dia berkata, kalau boleh bunuh, aku bunuh dia. Oh, dia di tempat mulia, kayaknya orang luar biasa mulia. Coba diam-diam dia sering komunikasi dengan laki-laki. Sering berkomunikasi dengan laki-laki, semakin hari kan semakin terbiasa. Ternyata ada janjian sesaat dia keluar, sudah melakukan kehinaan dengan orang itu dalam waktu singkat. Dan bodohnya lagi adalah semua yang terjadi divideokan. Kan gila dia. Dipikir aman, terungkap itu semuanya. Dan kita tahu dari sekeluar suaminya semacam itu. Lihat kalau sudah dia ngikuti hawa nafsunya, terhinakan. Sehingga yang punya halal pun masih melakukan kehinaan. Haram. Jaga matamu. Maka buka pintu halal. Sehingga kami selalu sampaikan, hei para anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu. Dia wanita yang punya hajat. Jangan larang dia untuk menikah. Dan wahai para orang tua, pandang anakmu, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang dia sebagai wanita atau pria yang sudah dewasa. Dia punya hajat pribadi. Kadang orang tua keras kepala, nggak boleh kalau belum selesai kuliah, jangan nikah dulu. Akhirnya dia tetap saja melanjutkan kuliah. Selesai sarjana ekonomi plus pezina. Bapaknya yang ikut dosa, ibunya ikut dosa. Maka hari ini kami sampaikan, pintu halal ayo dibuka.
Maulid Nabi kita buka pintu halal. Ada pun urusan makan, Masya Allah, sekolah bisa lanjutkan sama-sama. Kalau sudah urusan kita matre, repot nanti. Makanya dulu alhamdulillah kita ini banyak yang Allah jadikan kami contoh. Waktu nikah modalnya nekat. Kalau modal dengkul ya nggak dengkul dong. Modalnya nekat gitu aja. Jadi ya kita sama-sama sekolah, sama-sama kuliah, duit pas-pasan, akhirnya ya apa? Sepakat dengan istri, ya BSS, bayar sendiri-sendiri. Itu. Dia dapat kiriman, kita dapat kiriman. Kita belum bisa beri nafkah, sama-sama sekolah. Dan itu pun 6 tahun berikutnya. Ya apa saja, nerima apa nih? Ya belum, enggak ada namanya Bu Yayah aja belum ada. Masih mahasiswa, waktu itu kelontang-kelantung ya sama. Artinya apa? Kayak ini sibuk, saya suruh ngurusi anak putri. Ini kan penyakit. Saya laki-laki suruh ngurusi anak putri, temannya ini temannya dia. Banyak. Suruh ngurusi anak. Dan anak putri Masya Allah belanja. Saya belanja dan sebagainya. Cuman dengar suara perempuan kan tetap saya laki-laki, suara perempuan dan sebagainya. Akhirnya kita pengen nikah diizinkan orang tua ngizinin. Suruh milih ada. Kalau tahu ya pilihannya ya banyak waktu itu. Loh namanya milih kan bebas, tergantung saya. Yang dipilih ya yang pilihan begitu. Pilihan 1, 2, 3. Berapa itu? Milih, tidak kenal orangnya, pokoknya milih aja. Pokoknya dengar berita orang gini, ini sudah pilih aja, terserah. Tidak terima, podo tuwe, gitu aja. Cuman itu hanya sekedar pilihan, ternyata menentukan adalah istikharah, guru mulia. Istikharah, ternyata dalam istikharah itu jatuhnya adalah dari isyarat dari beliau adalah ini paling terakhir namanya saya, terakhir dalam catatan 1, 2, 3, 4, ini baru dimasukkan nama ini. Baru dimasukkan. Karena yang bawa ke beliau adalah guru mulia, yang bawa orang besar, jadi kita nggak berani-berani amat itu waktu itu. Setelah ada ngusulkan teman, itu aja begini, ya sudah masukin deh. Bismillah istikharah. Kata guru ya istikharah. Ternyata laki-laki, wahai anakku, istikharah penting. Jangan nuruti hawa nafsumu. Setelah istikharah, sudah. Ini cerita sedikit bahwasanya ya sudah bondo nekat. Suruh ngubungi orang tuanya, dikasih nomor telepon. Kasih nomor telepon. Di saat ajib belum ada apa-apa, bergetar hati saya. Nerima telepon Pontianak. Kan ada ini mahasiswa Pontianak kan dia dok. Ya Allah, gimana ini Pontianak nih. Telepon takut ya Allah, ini belum apa-apa kayak begini ini. Modelnya sih pedakilan, tapi giliran begitu takut juga kita. Giliran satu bismillah, saya telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar, kenal suaranya. Ente mau apa ente? Loh, mau apa? Siapa ini? Rupanya ini orang yang saya kenal lebih dulu, jadi menantunya dulu. Beliau adalah Kiai Yahya Mutamakin dari Semarang itu. Rupanya jadi mantunya dulu, yang terima telepon dia. Ente mau apa ente? Ente kaget ya, tak tahu aja kirain calon mertua. Rupanya dia sudah ente urus saja, tenang aja. Makanya dia lah ketemu kita kalah kita. Kalau ndak karena ndak jadi ente. Maksudnya apa? Jangan ragu. Anda seorang perempuan, Anda laki-laki soleh, bismillah. Karena Anda belum jatuh cinta, belum apa, ndak jadi, masih ada yang lainnya. Setelah menikah baru digenjot itu cinta. Itu yang aku cintai, itu halalku, tutup mata dari yang haram. Selesai, indah. Siap jomblo? Mana jomblo lama? Angkat tangan. Jomblo baru, oke. Dan juga lanjutannya, mohon maaf. Kami ingin mengajak buka pernikahan, buka pintu halal. Jangan gengsi. Kalau tidak jadi ya sudah selesai, masih ada yang lainnya. Cuman kadang ngatur, saya harus lebih tua. Lebih tua nanti banyak sakit. Dapat muda alhamdulillah. Pokoknya yang penting halal gitu loh. Jangan ngatur Allah. Jomblo, denger tak? Nah, berani gitu. Tapi kalau main api, pacaran, no. Kamu direndahkan. Apalagi mohon maaf janda, laki-laki semua komunikasi dengan janda selalu dengan image kotornya. Dia sudah tahu rasa, gampang saya rusak. Itu laki-laki. Saya laki-laki. Maksudnya apa? Pasti print. Kalau laki-laki, dari ini kita bicara tentang az-zanda dalam surat An-Nur, kalau laki-laki kotor memandang orang kotor seperti dia. Laki-laki kotor memandang kotor seperti dia. Makanya kalau dia laki-laki kotor memandangmu sebagai seorang janda, Allah pasti mau. Hari ini nggak mau besok. Dia hajat. Dia pernah tahu rasa. Dia gini terus merendahkan.
Makanya pacaran pintu halal satu-satunya jalan. Ini maulid kita hari ini. Kemudian kalau ternyata Anda sebagai seorang tua, jadilah Umar bin Khattab, punya putri namanya Hafsah. Ditawarkan, hei Abu Bakar, dia pengen punya mantu terbaik, bukan sekedar mantu, terbaik. Cari laki-laki terbaik di Mekah setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan sudah Nabi. Siapa laki-laki terbaik? Abu Bakar. Datang, hei Abu Bakar, aku punya anak perempuan namanya Hafsah, barangkali kamu mau. Sayyidina Abu Bakar enggak mau rupanya. Datang lagi kepada Uthman, kata Sayyidina Umar, aku punya putri namanya Hafsah, jika engkau mau. Uthman diam, enggak mau. Sedih. Ya Allah, anakku enggak diterima. Anakku enggak laku. Perempuan loh ya, biasanya lebih sedih daripada laki begitu. Kalau laki-laki tidak laku mah biasa, itu kan liku-liku laki-laki yang penuh luka-luka karena tidak laku-laku, biasa gagah laki-laki. Laki-laki tidak terima ntar dulu. Tapi perempuan kadang-kadang sedih. Itulah kenapa saya motivasi ini. Enggak boleh. Kalau laki-laki gagah, perempuan enggak gagah. Enggak. Kamu tidak terima podo utui. Yang penting aku tidak melakukan yang haram. Akhirnya ngadu Rasulullah, ya Rasulullah, saya sebagai seorang bapak kan wajar pengen punya menantu yang baik. Terus, ya saya ajukan putri saya ke Abu Bakar kayak belum minat. Terus, saya datang ke Uthman belum minat. Umar, dengar. Akan menikah putrimu orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Uthman. Sayyidina Umar enggak kebayang siapa lebih bagus dari Bakar. Paling bagus Abu Bakar dan Uthman. Rasulullah menjawab, yang akan menikah putrimu adalah aku sendiri. Kaget. Di luar dugaannya. Artinya kalau Anda usaha dengan benar, semula Anda menginginkan laki itu jadi menantu. Dia sangat baik, ternyata enggak jadi. Allah akan siapkan lebih bagus. Harus Anda yakini begitu. Yang penting, jangan ragu untuk memulai jika Anda dari perempuan. Nah, ini sengaja kami sampaikan, ini banyak orang, ini tradisi kampung kita, laki perempuan kok mulai malu dong. Anakmu sudah pada pacaran tuh, direndahkan dirinya, kok malu. Halal tidak boleh malu. Selamat. Kapan kira-kira? Wah, di sini lagi akad nikahnya berapa puluh itu, langsung saya suruh akad nikah. Enggak tuh, capek mobil tuh. Dan juga khususnya yang sudah punya pengalaman menikah, godaan bagimu sangat berat. Pandangan orang kadang-kadang tidak baik. Buka pintu halal. Jangan ragu-ragu, jangan mencoba-coba. Lebih dahsyat godaan datang kepadamu, wahai orang yang pernah punya pasangan. Setannya lebih gede, setannya juga punya pengalaman yang serupa. Sehingga bisikannya dahsyat. Maka takutlah kepada Allah. Jadi maulid kita hari ini adalah menuju rumah bahagia. Ya, insya Allah mendapatkan yang halal, suami yang membahagiakan, indah bahagia dunia hingga kelak di surga.